Assalamualaikum teman-teman, salam produktif. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Nah, seperti di video sebelumnya tentang vote, pilih mana aku mau cerita tentang kuliah atau tentang kesehatan. Nah, kali ini aku akan ceritain tentang A few moments later, 2 hours later. Tada! Nah, ini adalah ijazah UIN Malang. Ya, di sini udah ada ijazah dan transkrip nilai aku. Aku akan bahas sebelumnya tentang gimana aku daftar LPDP. Jadi, 2016 aku lulus tes sidang skripsi itu sekitar bulan Juni apa Juli gitu. Pokoknya pas bulan puasa itu aku lulus S1, udah sidang, terus aku ngelakuin syarat-syaratnya tentang bebas tanggungan dan lain sebagainya. Sekaligus aku mempersiapkan tentang LPDP pendaftarannya, mulai dari administrasinya, surat-surat semua yang aku butuhin itu aku kumpulin. Aku nggak spell di sini karena peraturan atau syarat pendaftaran 2016 dan tahun ini akan selalu berbeda ya. Apalagi 2016 sama pendaftaran 2017, 18, 19, 20, 21 itu beda-beda ya, tergantung tahun dan kebijakan dari LPDP-nya. Gitu ya. Nah, aku waktu itu daftar, jadi waktu 2016 batch 4 itu ada seleksi administrasi, biasa ijazah dan lain sebagainya kayak gitu. Aku pilih afirmasi bidik misi karena aku S1-nya bidik misi. Nah, dokumentasi administrasi aku lolos, ada sertifikat bahasa juga, aku pakai TOEFL karena aku tujuannya di UIN Malang. Nah, semua administrasi aku lolos. Tes selanjutnya langsung ke wawancara. Gak ada tes komputer waktu itu. Di wawancara ini ada 3 tesnya, tapi ada diskusi gitu, terus yang kedua interview, sama yang ketiga kayaknya isai ya, yang ketiga isai. Nah, jadi ketiganya ini seleksinya aku di Surabaya guys. Nah, waktu itu aku dapat diskusi dulu, jadi di situ dikasih satu tema, terus kita diskusi, nggak boleh dominan sih, tapi kayak harus ngerata gitu. Tipsnya adalah kalian harus setuju dengan hal yang positif dari temen kalian sebelumnya dan menambahkan opini kalian. Nah, kayak gitu. Terus kalau esai sama, misalkan temanya apa. Kalau di situ temanya berupa hal negatif atau musibah atau apa, tipsnya kalian bikin solusi dari permasalahan yang ada di situ, dari tema itu gitu. Sedangkan kalau wawancara, oke, sebelum aku lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, aku tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih yang udah subscribe. Karena waktu itu aku masih bisa jalan dan posisinya di Surabaya, aku ngebis bareng sama teman-teman aku yang dari UIN Malang. Nah, sampai sana di wawancara itu aku jelasin tentang apa aja sih yang aku lakuin selama S1, mulai dari organisasi, kerja, kontribusi, terus apapun hal yang berkaitan dengan perkuliahan dan sosial, itu aku masukin di esaiku dan aku bahas di wawancara. Nah, yang berhubungan dengan esai studi, aku nyebutin nama-nama dosen yang bakal ngajar aku di S2, profesornya, terus mata kuliah yang menunjang dengan tesis yang akan aku kerjakan di S2 nanti 2017 di bulan Januarinya. Alhamdulillah Allah kasih aku baby, aku hamil. Jadinya aku nggak nganggur, aku jaga kandungan aku sampai
lahiran 2017 itu aku nikmatin banget masa-masa kandungan aku. Nah, di tengah-tengah aku hamil di bulan kelima, aku PK karena aku nggak ikut PB. Aku mengundurkan diri dari PB karena masa menyusui aku lebih milih menyusui dibanding PB kayak gitu. Nah, tipsnya apa aja nih buat yang pengen lolos LPDP? Kalian kunjungi dulu Instagramnya sama linknya. Sebenarnya di Instagramnya itu udah ada link LPDP-nya. Nah, di situ kalian download aja book list-nya tentang syarat dan ketentuan kampus mana aja yang sesuai kriteria LPDP. Karena setiap tahun itu berubah-berubah guys. Akreditasinya kan nggak selalu sama. Nah, jadi kalian wajib baca. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah biasanya orang-orang itu terkendala dengan sertifikat bahasa. Kalau tujuan UIN Malang, kalian bisa pakai TOEFL gitu. Jadi usahakan sesuai dengan syarat dan ketentuan biar seleksi administrasinya lolos. Terus kalau esai sama wawancara, kalian bisa simak videoku ini di menit-menit awal. Di situ kalian bisa nyimak apa aja yang bisa bikin kalian lolos. Semoga sukses dan lolos LPDP, S2-nya lancar, ilmunya berkah ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau agak gelap soalnya ini mendung, jadi mempengaruhi cahaya. Padahal jendela udah aku buka, terus aku juga udah pakai lampu, udah pakai lightingnya yang terang menurut aku, tapi karena awannya di luar lagi gelap, jadi mempengaruhi video. Nah, Agustus Askila lahir. Alhamdulillah lahirnya normal. Nah, 3 bulan kemudian aku gak bisa jalan. Dan itu bikin aku bimbang, aku lanjut kuliah gak ya gitu. Awalnya sih nggak bimbang-bimbang amat sih, soalnya udah tahu kalau UIN Malang itu ada akses kursi rodanya. Jadi aku tetap kayak yang ayo deh gitu, gak apa-apa kuliah sambil kursi roda gitu, nanti pasti sembuh. Soalnya waktu itu aku masih berdiri sebenarnya, tapi lama kelamaan aku benar-benar kehilangan tumpuan, aku benar-benar kehilangan kemampuan kaki aku gak bisa berdiri, gak kuat. Jadi aku cuma duduk aja, ke rumah sakit nyusuin ini itu semuanya duduk, dan aku makin lemah, gak kuat ini gak kuat itu gitu. Akhirnya aku kuliah pakai kursi roda. Terus suka dukanya kuliah di UIN pakai kursi roda itu kalau pindah gedung, serunya sih temen-temen itu pada dukung aku, jadi kayak bantuin gitu loh, digotong diangkat, butuh 4 orang, 3 cukup sih juga, tapi tergantung medannya. Apalagi kuliah itu pernah yang pindah kampus. Jadi UIN Malang kan di kampus 2 dekat Batu sana. Sedangkan dosennya minta kuliah di kampus 1. Jadi kayak aku harus pindah gitu loh. Pakai Grab, digotong. Alhamdulillah teman-teman satu kelas pada bantuin dan support aku. Mereka juga gemes-gemes, suka bikin happy gitu loh. Jadi nggak stres aku kuliah gitu. Teman-teman MPBA 2018, makasih, sayang kalian. Terus jadi kuliah nggak ada yang bener-bener menderita gitu sih, tetap kuliah aja. Terus aku juga bisa ngikutin, soalnya yang nggak bisa itu kakiku, tapi ini aku masih jalan. Jadi baca buku, ngerjain tugas, pegang laptop itu masih bisa, meskipun aku sambil nyusuin lah inilah itulah gitu. Yang penting satu, jangan menyerah. Terus gak satu aja sih, optimis, produktif kayak gitu guys. Lalu 2020 aku mulai sidang. Awalnya aku di Januari itu se apa proposal, terus di Juli
aku sidang tesis, alhamdulillah. Nah, ini dia hasil ijazahnya. Aku sampai sekarang belum wisuda, guys. Soalnya yang penting di sini ada 2 ijazah, 2 transkrip. Kenapa UIN Malang sampai ada 4 lembar S2 ijazahnya? Soalnya yang ijazah yang ini, ijazah yang asli itu nih ya, itu bahasa Indonesia. Sedangkan kalau yang ini bahasa Inggris, terus baliknya bahasa Arab. Kayak gitu, ini ijazahnya. Sedangkan transkripnya juga sama, transkripnya ini bahasa Indonesia, terus yang satunya bolak-balik, ada salinannya ini bahasa Arab sama bahasa Inggris, kayak gitu teman-teman. Nah, buat kalian semua yang masih bingung nanya-nanya gimana sih daftarnya gitu, kalau dalam negeri itu prosedurnya daftar LPDP dulu baru daftar kampusnya. Kalau luar negeri aku nggak berpengalaman, jadi cari-cari aja video YouTube tentang teman-teman LPDP yang ke luar negeri, karena jawabannya akan lebih akurat dibanding aku yang di dalam negeri. Oke.